Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Ramadana Makmur, peserta Lasar CPNS tahun 2022, Angkatan 4, NDH 10, dari instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan resume dari materi Manajemen ASN. Definisi dari manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai aparat sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut P3K. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, pegawai ASN berfungsi sebagai: yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Adapun hak dan kewajiban seorang PNS dan P3K. PNS memiliki hak gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajibannya, yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga kesatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat berwenang. Sedangkan hak dan kewajiban P3K. Hak: yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban dari P3K, yang pertama itu menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang berikutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, menyimpan rahasia dan jabatan negara, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN adalah pengambilan keputusan dalam pengolahan sumber daya manusia berdasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Dalam sistem merit, penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain keputusan juga didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan juga pertimbangan kualifikasi, dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN terdiri dari perencanaan kebutuhan pegawai atau planning, penilaian kinerja, monitoring dan penilaian, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.